Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kembali lagi di dakwah Tamora seperti yang udah disampaikan sebelumnya. Bahwasanya hari ini seperti biasa podcast setiap Ahad malam yang akan kita sama-sama bahas apa aja tentang tema yang selalu kita diskusikan dari kondisi atau fakta yang sedang terjadi di Indonesia ataupun di dunia gitu ya. Nah, hari ini seperti yang udah diinformasikan sebelumnya bahwasanya kita akan membahas ya, podcast kita ini akan membahas tentang tren yang sedang viral. Walaupun viralnya bukan belakangan ini tapi sudah mungkin di 1 bulan belakangan ini. Nah, tren viral ini adalah tentang hashtag yang saat ini viral di sosmed, yaitu kabur aja dulu. Nah, ini tren ini menjadi viral kenapa? Karena banyak remaja yang mengekspresikan ingin kabur dari negeri ini. Nah, ini cukup menarik nih. Kenapa remaja ini ingin kabur gitu ya? Jadi mereka itu ingin mencari peluang pendidikan kerja atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri sebagai bentuk kekecewaan terhadap ya kondisi-kondisi saat ini, entah itu kondisi domestik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini juga membuka diskusi kita hari ini tentang bagaimana sih keadaan saat ini, tekanan sosial ataupun harapan dari generasi muda yang memviralkan hashtag ini. Jadi kemarin kalau Bang Nasrun tahu bahwasanya hashtag ini mulai mencuat ya ketika ada beberapa pemuda yang sedang di luar negeri gitu yang mengekspresikan dengan hashtag kabur aja dulu dan direspon oleh menteri pada saat itu. Bahwasanya kalau misalnya kabur dari negeri ini artinya ada sisi nasionalisme yang dipertanyakan gitu ya. Nah, kita akan bahas masalah itu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raihan Kurnia, ya salah satu pemerhati remaja, pemerhati kondisi ya lingkungan remaja pada saat ini, insya Allah. Dan kita akan membahas semuanya berkaitan dengan remaja, tentunya juga berkaitan dengan Islam. Bersama juga dengan rekan saya hari ini ada Bang Nasrun. Bang Nasrun dari mana Bang? Dari tadi. Dari tadi. Ya, Bang Nasrun yang akan menemani saya mungkin beberapa menit ke depan untuk membahas tren-tren atau hashtag ya kabur aja dulu gitu. Nah, gimana Bang Nasrun? Menurut Bang Nasrun terhadap situasi yang viral yaitu kabur aja dulu ini? Kalau menurut saya terkait dengan hashtag yang viral terkait dengan kabur aja dulu ini juga sangat memprihatinkan ya untuk kaum pemuda yang mana dalam kondisi negeri kita saat ini berarti sedang tidak baik-baik saja. Betul. Nah, jadi di situ udah banyak panjang terkait dengan hashtag itu. Kemudian juga pemudanya sudah muak dengan dengan kondisi negeri saat ini. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang kabur ya, dalam satu kabur, Bang Nasrun pernah nggak merasa di suatu titik atau di suatu masa, di suatu waktu ingin kabur gitu? Pernah nggak? Kabur kemana sih? Iya, kemana aja, entah itu dalam lingkup kecil, lingkup keluar kabur dari rumah, atau keluar kabur dari suatu daerah, atau bahkan yang viral saat ini kabur dari suatu negeri. Kalau Bang Nasrun pernah nggak ingin merasa seperti itu? Kalau aku ya pernah sih dalam kondisi saat itu ingin kabur. Tapi bukan kabur dari rumah ya. Oke, kabur kemana ini? Karena aku kan aslinya dari Sulawesi sebenarnya. Nah, jauh ya. Jadi dari sana jauh. Jadi dulu kan di sana juga masih masa sekolah saat itu. Nah, kemudian ada ketertarikan ketika ditawarkan sama orang tua untuk pindah domisili kan gitu di sini. Artinya kabur ingin mencari jalan baru. Jalan baru. Bukan kabur karena sebuah tekanan di daerah itu. Enggak. Enggak gitu ya. Oke. Nah, ingin mencari jalan baru yang mana itu mungkin peluang untuk suksesnya di daerah lain itu lebih besar kayaknya. Oh iya, berarti gitu. Kabur dari sisi positif ya. Ya. Tapi kita belum bisa menilai itu apakah sisi positif atau negatif. Tapi menurut pandangan Bang Nasrun, kaburnya Bang Nasrun dari Sulawesi tadi ya, Sulawesi ke Sumatera Utara ini positif atau negatif?
Positif lah. Positif, kenapa? Karena masa itu kan masa sekolah, yang mana itu di masa itu masih SMP bang. Oke, masuk SMP. SMP udah kabur ya? Ya SMP ke Sumatera. Jadi lanjutkan sekolah di Sumatera ini ya di SMA lah. Oke. palingan. Jadi itu ya, berarti pernah. Ya kaburlah dari tempat tinggal ke tempat Oke, tapi bukan kabur dari sisi negatif yang tadi karena ada tekanan di suatu daerah gitu ya. Nah kalau misalnya kita bicara kabur, ya kan, pasti ada sisi yang dianggap kurang baik. Kalau kabur itu berarti kan lari dari sebuah masalah, ya. kan gitu ya. Nah ternyata kalau saya pahami kembali bahwa saya ternyata kabur itu nggak selalu melulu tentang lari dari sebuah masalah, lari dari sebuah tekanan atau lari dari apapun. Tapi terkait dengan itu, kalau kita main fakta saat ini, di mana banyak remaja yang kabur aja dulu, yang keluar dari Indonesia ini, ya, ke luar negeri, entah itu pendidikan, entah itu pekerjaan, gitu ya. Ini mencerminkan karena kondisi saat ini tadi yang seperti disampaikan tidak baik-baik saja. Iya, ada kegagalan yang terjadi dalam sistem saat ini yang tentunya membuat orang-orang itu merasa ingin kabur gitu. Nah, kalau menurut Bang Nasrun gimana? Apakah benar seperti itu atau ada pandangan lain? Ya sebenarnya kalau dari sisi pemuda saat ini atau mungkin warga negara kita saat ini yang memilih kabur ke luar negeri ya. Kalau menurut pandangan saya itu lebih ini sih bang, ada sebuah tekanan pastinya yang seperti abang bilang tadi kan tekanan. Betul. Contohnya dari tekanan kebanyakan ya, yang kalau saya lihat itu tekanan dari sisi ekonomi mungkin. Nah apalagi negara kita juga saat ini kan dengan kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan itu sehingga rakyatnya ataupun sehingga warga negaranya itu memilih untuk bekerja di luar negeri misalnya, kan seperti itu, bekerja di luar negeri karena kalau dibandingkan bekerja di negara kita saat ini, mungkin di sana peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih besar bang. Nah betul. Dari sisi ekonomi aja sudah kita lihat, bahkan teman-temanku kan gitu juga kebanyakan. Ya jadi aku dulu kan berkawan di Medan, kan gitu kan di kota Medan. Jadi teman-temanku yang dulunya itu aku sering berkawan sama mereka itu dulu kami sering aktif di dunia entertainment gitulah kan, di dunia hip hop kan gitu kan. Nah sekarang mereka itu udah pada kerja ke luar negeri bang. Keluar negeri. Jadi apa nih? Kurang tahu. Entertainment juga atau gimana? Itu mereka nggak ada menjelaskan secara detail sih. Intinya mereka kabur ingin memperbaiki kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi. Nah, kalau yang saya lihat seperti itu. Nah, ya kalau mungkin ada pandangan lain terkait dengan kaburnya warga negara kita ke luar negeri atau bukan dari sisi ekonomi, ya mungkin itu saya belum tahu sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari realitas sekarang, tentunya kenapa banyak yang ingin kabur gitu ya. Kita lihat dari kondisi tadi, kondisi kita yang tidak baik-baik saja, kegagalan sistem yang terjadi saat ini, tentunya itu yang menjadi akar masalah, akar masalah, sehingga ada di situ tekanan ekonomi. Kalau sudah tekanan ekonomi, tentunya akan menjadi tekanan psikologis. Biasanya kan seperti itu ya. Ya bayangkan orang kalau nggak punya uang di era saat ini ya, kalau tidak paham dengan faktor-faktor itu, tentunya akan menjadi tekanan psikologis yang mengakibatkan orang itu ingin keluar atau pergi dari sini. Nah itu, jadi bukan hanya tekanan psikologis, tekanan sosial juga ada. Contoh dalam berkeluarga, ya, bertamat sekolah gitu ya, di mana orang tua kita itu mengharapkan kita untuk setidaknya bekerja, mendapatkan penghasilan untuk membantu mereka. Ternyata tidak terjadi. Akibat mungkin lapangan pekerjaan yang kurang. Iya kan? Nah, akibat mungkin atau kekurangan dari pemerintah saat ini untuk memberi lapangan pekerjaan, sehingga banyak anak muda yang kekurangan pekerjaan hingga tidak bisa bekerja. Nah, inilah yang menjadi tekanan sosial, entah itu di keluarga, di lingkungan masyarakat, kan gitu ya. Ya kita aja itu ya, kalau misalnya nganggur pasti akan menjadi bahan omongan kita di keluarga, pasti seperti itu. Nah, itu menjadi tekanan pastinya. Nah, sehingga dan yang menjadi yang menjadi anehnya lagi gitu dengan kondisi saat ini,
dengan kondisi yang tadi saya sebutkan gitu ya, dengan ada tekanan-tekanan seperti itu yang membuatkan hashtag ini viral, ada pula menteri yang merespon dengan perkataan yang kurang baik. Nah, ini yang menjadi masalah nih saat ini nih tentunya di Indonesia nih, di mana di kalangan pejabat dari sisi public speakingnya kurang baik ya, dari sisi penyampaiannya kurang baik, sehingga muncul kemarin seperti demo dan lain sebagainya kan itu ya. Harapannya ya pejabat bisa lah ya, dengan baik kepada rakyat gitu ya. Iyalah. Bukan malah ini saya mengutip ya dari perkataan salah satu menteri ya, yang merespon tentang hashtag viral kabur aja dulu ini. Bahwasanya kalau kalian kabur ke luar negeri, ini bahkan menjadi dipertanyakan nasionalismenya. Nah itu kan jadi, waduh, kok gini, seorang menteri kok begitu jawabannya gitu ya, kok begitu statementnya, kayaknya kan kurang pas gitu. Benar Bang Nasrun gimana tuh? Kalau menurut saya sih Bang gini, kalau kita mau lihat suatu masalah itu sebenarnya tidak dari satu sisi Bang sebenarnya. Kan gitu kan. Kalau kita ingin tahu sebuah akar masalah itu, cara pandang kita sebenarnya enggak. Betul. Jangan dari satu sisi saja, kan seperti itu. Setuju. Nah, seharusnya dari sisi yang lain juga. Nah, yang mengakibatkan hashtag itu bisa viral, kemudian juga masyarakat ataupun warga negara kita ini memilih kabur daripada untuk tinggal di negara kita ini, itu kan juga suatu masalah yang harus dilihat dari segala sisi maksudnya Bang. Contoh seperti ini Bang, kalau macet kan, kalau kita marah terkait dengan orang yang di depan kita di posisi saat itu, sementara kita tidak tahu di posisi yang paling depan sana sedang terjadi kendala apa kan gitu. Itu kan melihat dari satu sisi aja. Nah, seharusnya dari sisi yang lain, coba kita naik ke atas gedung dan melihat apa kondisi yang terjadi yang memacetkan jalanan itu. Ternyata ada misalnya truk yang terbalik gitu, seperti itu. Nah, seharusnya seperti itu seorang menteri melihat kondisi masalah yang ada di negeri ini. Bukan malah membuat statement seolah-olah menyalahkan orang yang pergi gitu. Dia tidak melihat kondisi saat ini apa yang harus dilakukan dia supaya ini tidak makin mencuat kan. Iya benar. Itu. Atau memang mereka sadar terkait dengan hal yang dilakukan orang-orang yang memang pergi dari luar negeri, dari negeri kita ini ke luar negeri untuk mencari sesuatu hal yang baru misalnya. Atau mereka sadar hal itu, namun mereka ingin menutupi hal itu atau ingin juga memberikan statement bahwasanya kalian nggak nasionalisme kalau harus pergi ke sana seperti itu. Harusnya kan nggak seperti itu seorang menteri. Seharusnya kan dia harus menggali fakta lebih dalam lagi. Kenapa hashtag itu bisa viral, kemudian kebanyakan orang-orang yang berada di negara kita ini pergi keluar, sehingga sedikit mungkin orang yang bertahan untuk bisa, contohnya bekerjalah di negara kita ini. Apakah mungkin dari segi nilai rupiahnya yang kurang, ataupun juga dari sisi lain kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat begini, betul yang Abang bilang, kalau misalnya seorang pejabat publik gitu ya, yang tidak mengerti akar masalah, hanya mengeluarkan statement yang makin membuat panas, makin buat panas, ini pasti akan bukan malah menenangkan, malah membuat panas, ini yang menjadi problem. Bahkan kejadian demo kemarin itu kan masalahnya karena ada beberapa pejabat publik yang tidak sesuai ya dengan porsinya mengungkapkan beberapa hal ya terkait dengan protes yang dilakukan oleh masyarakat. Nah itu juga. Nah kalau kita kembali lagi ke pembahasan tadi, kenapa menteri ini tidak memahami? Apakah sebenarnya menteri ini tahu nggak sih keadaan ini nggak baik-baik saja? Dia kan di kalangan atas. Jangan-jangan dia ini nggak tahu nih keadaan tidak baik-baik saja, atau ya bisa jadi dia tahu, tapi ya tidak mau tahu. Nah, sedangkan kita yang di bawah ini yang memahami bahwa kondisi ini tidak baik-baik saja, itu kan pasti merasakan, merasakan lah. Bang Nasrun, saya sebagai orang-orang yang saat ini masih terus bekerja kan gitu ya, menafkahi keluarga, kan tahu betapa susahnya ya kan bekerja hingga di era saat ini. Banyak regulasi, banyak aturan yang tidak sesuai, sehingga banyak dari segi upah aja masih dianggap kurang sesuai kan gitu. Nah,
Nah itu yang harusnya dipahami ya, harapannya ya untuk pejabat publik tadi ya, Pejabat publik, yang ya benar. bicara itu ya harus lebih dikoreksi lagi, gitu. Iya. Harus memberikan solusi, bukan malah menyalahkan, kan gitu ya, malah menganggap nasionalisme pula tuh ya dibawa-bawa. Iya. Waduh. Nah, ini kalau kita yang paham tentang nasionalisme tentu ketawa kita melihat hal itu. Ya apa itu nasionalisme, kita akan tertawa. Aduh, kok begitu ya gitu ya. Nah, Bang Nasrun, kalau kita lihat nih, orang yang kabur-kabur dari negeri Indonesia ini ya, kabur keluar negeri, belum tentu kerjaan di sana itu walaupun dengan gaji yang baik, tapi kerjaan juga di sana nggak terlalu baik juga. Contoh, ada yang menjadi petani juga di sana. Iya benar. Toh juga sama di sini juga petani, Ya, kan petani. gitu. Toh juga kita lihat di sana malah ada yang jadi pembantu, buruh pabrik, ya kan. Bahkan yang apa ya, yang lebih menyedihkannya menjadi saat ini yang sedang sedang hangat juga ya. Banyak juga teman-teman kita yang ke sana itu ke Kamboja ya. Iya. itu kan Iya, kan malah benar. itu kan suatu keharuman Iya. gitu ya, kerja di sebuah tempat ya, atau tempat judi online kan gitu ya, membantu dalam dalam melegalkan atau membantu dalam melakukan perjudian itu. Ya, tentunya itu kan upah atau uang yang didapat oleh hasil-hasil itu kan haram. Iya benar Bang. Sama aja jauh-jauh ke sana ternyata haram nafkah yang dicari. Kalau tadi kita petani oke lah, ya kan? Kita petani oke lah, halal. Tapi kan mungkin bedanya di sini sama sana dari segi upah, ya kan? Buruh upahnya di sana lebih tinggi, kan gitu. Ya, ada yang saya dengar sebulan sampai di atas 10 juta. Oh, Ini iya. luar biasa. Ada Bang memang. Bang? Ada. Iya. Jadi memang gitu, kalau melihat kondisi saat ini dengan seperti yang Abang bilang tadi, gitu kan, terkait dengan pekerjaan di sana juga sama aja kayak di sini kan gitu kan, ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani bahkan kan gitu. Nah, namun kalau yang saya pahami dan yang saya dapat terkait dengan informasi-informasi beberapa teman itu, kalau kita ke sana tuh Bang, memang mungkin pengeluaran kalau kita mengeluarkan kebutuhan di sana sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin itu sama aja kayak di negara kita. Kita bekerja dapat upah dan sesuai dengan kebutuhan kita dikeluarkan. Di sana mahal juga kan gitu kan. Namun cara pandang mereka berbeda. Mereka ke sana itu karena gaji yang mereka dapatkan nantinya ketika dirupiahkan, itu lebih besar. Itu pandangan. Nah, itu pandangan mereka. Jadi kebanyakan teman-teman yang ke sana juga itu karena hal itu gitu. Ya. Nah, sekarang mereka tidak melihat jenis pekerjaannya sebenarnya. Kebanyakan mereka. Namun dari segi penghasilannya lebih banyak dari gaji yang diterima selama bekerja di Indonesia atau di negara kita ini kan seperti itu. Nah, terkait dengan halal haramnya tadi itu sebenarnya itu menurut pemahaman masing-masing sebenarnya. Kalau beberapa informasi yang saya dapat, mungkin mereka juga tidak paham terkait dengan aturan-aturan di dalam agama kita, di dalam Islam kan seperti itu. Terkait dengan halal haram tadi. Nah, sekarang kebanyakan orang terfokuskan dengan bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya, kan gitu. Sehingga kalau apapun pekerjaannya itu urusan belakangan. Nah, mau itu halal haram, nah itu cara pandang kebanyakan yang saya teman-teman juga seperti itu. Nah, bahkan ada teman saya yang dia balik lagi Bang ke Thailand untuk kerja 5 tahun, kita bakalan jumpa boy katanya di 2030. Dia berangkat tahun ini dia berangkat. Dia di Medan, posisinya di jalan Gatsu rumahnya itu, dan dulu sering main ke sana kan. Jadi memang kerja apa Om di sana? Rupanya aku tanya kawanku satu lagi, ya itu tadi yang seperti Abang bilang, ya tetap jadi admin judol kan gitu. Iya. Di sana. Nah, sebenarnya kalau kabur lagi ya, kita bicara masih bahas tentang kabur. Nah, kalau kabur ini saya lihat dari dua sisi nih. Bisa jadi ini tanda putus asa ya dari kegagalan sistem saat ini. Yang kedua, bisa jadi ini dianggap mereka secerca harapan
Secerca harapan untuk ya lebih baik lagi. Merubah kondisi lah Iya, ya. merubah kondisi. Nah, ini bisa kita pahami sama-sama nih. Kalau dia berputus asa karena mungkin keadaan sistem yang batil, dia memahami bahwa sistem ini adalah sistem yang batil, sehingga mungkin dia merasa untuk aku kabur aja lah, ya karena dia orang Islam gitu ya, dia merasa sistem ini batil, dia kabur. Nah ini pasti saya merasa ini kalau dibilang ini kurang baik atau lebih ke sifatnya tercela. Harusnya kan kalau dalam keadaan sistem batil saatnya dia ikut mendakwahkan, bahwasanya menjelaskan ini adalah sistem yang tidak sesuai gitu ya. Yang kedua, secerca harapan lah. Kalau kita lihat dari Rasulullah dulu, Rasulullah juga pernah kabur, misalnya kaburnya dalam arti positif. Kemana? Ke Madinah, kan gitu ya, ke Madinah untuk apa? Waktu itu di Madinah sudah siap. Ya, dengan kondisi di Madinah sudah siap untuk mendirikan sebuah negara, kan gitu ya. Kan Rasulullah ke sana karena di Mekah sudah tidak terkondisikan lagi pada saat. Nah, ini kan bagus nih. Berarti ada secerca harapan dari kondisi itu. Nah, kita akan memahami dua hal ini. Mau kaburnya itu gara-gara putus asa karena sistem yang saat ini sedang salah, atau kabur gara-gara ada secerca harapan di luar sana. Kalau nggak dua-duanya ini, gitu ya, ya berarti ada yang salah dengan kaburnya, mindset kaburnya itu ada yang salah. Karena pemahaman kita, tujuan hidup kita sudah tahu ya, kita di sini dari mana asalnya, untuk apa di sini, kemudian mau kemana. Tentunya kita sudah tahu nih. Tentunya kita dari mana, dari Allah. Untuk apa di sini? Ya kita di sini diberikan oleh Allah waktu untuk mengumpul amal. Karena kita akan apa? Akan kembali kepadanya juga. Kan? Kalau nggak memahami ini, tentu yang di dalam pikirannya itu hanya uang. Sehingga tadi yang disebutkan banyak orang yang terjebak di luar sana. Iya, benar. Kerja jadi online, ya uangnya ada banyak, tapi tidak baik, haram, kayak gitu ya. Kalau abang di Thailand tadi bagus juga. Jadi dia sebenarnya sebelum itu dia di Kamboja dulu. Kemudian jelas. Itu di Kamboja, kemudian ada tawaran lagi, terus dia terima lagi di sana. Nah, kalau menurut saya, Bang, kalau menurut aku ya kan, terkait dengan seharusnya ya, dengan kondisi saat ini, seharusnya pemerintah sebenarnya melihat itu, kan gitu, melihat itu dengan mata bahwasanya kenapa warga negara atau seorang pemuda atau seorang masyarakat ke luar negeri itu terlibat dengan pekerjaan yang seperti itu. Alasannya itu kenapa? Seharusnya kan bisa mereka menyelesaikan, memberikan solusi terkait dengan itu. Harusnya bisa. Nah, toh juga nggak ada, Bang. Iya. Sampai saat ini kan gitu kan. Yang kemarin, yang sebelum pemilihan itu menciptakan 3.000 lapangan kerja untuk seluruh warga. Itu iming-imingnya. Itu iming-imingnya. Juga nggak ada sampai sekarang. Sementara setiap sekolah, setiap tahun itu menamatkan ribuan pelajar, kan gitu. Betul. Nah itu pasti akan menambah nilai pengangguran lagi, Bang, kan gitu kan. Pasti. Yang sudah tamat aja belum tentu dapat kerja, yang udah beberapa tahun lalu, apalagi yang baru tamat kan seperti itu. Udah pasti. Jadi kalau kita lihat kondisinya, pertama adalah negara gitu ya. Negara ini tentunya dengan kegagalan sistem tadi kita sebutkan, karena sistem ini juga sistem batil, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan gitu ya. Sistem yang jauh dari kategori mensejahterakan gitu ya, berbeda dengan sistem Islam yang kita pahami, ya tentunya ini menjadi sumber masalah. Ya, yang kedua selain negara, individu ini juga harus memahami ya, kabur dalam Islam itu boleh, asalkan kaburnya itu tidak dalam hal lari dari tanggung jawab. Iya, benar. Kan gitu ya, bukan lari tanggung jawab. Contohnya itu adalah kabur yang destruktif ya, di sini ya disebutkan bahwasanya misal kabur itu karena meninggalkan kewajiban syar'i yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia kabur karena di negara ini dia tidak mau sholat misal, kan gitu ya. Atau dia kabur karena lari dari tanggung jawab keluarga atau amanah yang ada. Nah, itu kan adalah salah satu jenis kabur ya, yang lari dari tanggung jawab yang sifatnya destruktif. Nah, ini tidak baik ya. Yang harus dipahami kemudian oleh individu yang kedua adalah kabur yang konstruktif. Ini adalah
kabur yang bisa dibilang mencari ruang untuk sembuh atau ada solusi dari kabur ini. Contohnya ya, bukan sekedar lari tapi hijrah dari kondisi yang tidak islami menuju kondisi yang islami. Contohnya dicontohkan oleh Rasulullah pada situ ya, hijrah. Kan kabur juga tuh dari Mekah ke Madinah di mana kondisinya itu sudah siap untuk menjadi sebuah negara. Ya, berarti tadi yang benar kata Abang kan, ada sebuah harapan. Iya, kan, gitu. harusnya. Nah, itu ada harapan untuk kabur. Kalau kaburnya hanya memahami mindset ekonomi uang, ya ini pasti akan menjadi kesalahan dalam apa ya dalam berpikir lah gitu ya. Nah ini juga harus dipahami ya untuk pembeda ini kalau misalnya mau kabur ya, yang pahami pasti tadi ada kesalahan dari sebuah sistem. Nah gitu menurut saya gitu. Sebenarnya kalau menurut aku Bang kan, kalau kabur itu dalam artian dari masa lalu ya kan, berubah menjadi lebih baik di masa mendatang, itu hal yang positif kan, seperti itu kan. Bukan berarti yang dulunya itu mungkin dari masa lalunya itu kelam, terus kabur di masa mendatang lebih kelam lagi kan gitu. Nah itu kan enggak sebenarnya hal yang negatif yang harus diperhatikan kan, seperti itu. Hijrah lah bahasanya, hijrah dari masa lalu ke masa yang lebih baik di masa mendatang atau masa depan, seperti itu. Ini hal yang positif. Tapi kalau sekedar kabur dari cara pandangnya itu dari segi kekurangan ekonomi seperti itu, nah kebanyakan memang seperti itu kan Bang, kabur karena dengan kondisi ekonomi, mungkin itu dari pemikiran dan pemahaman mereka Bang terkait dengan itu. Apalagi memang sekarang kan negara ini memaksa kita untuk memahami bahwasanya ya inilah kehidupan sekuler saat ini, inilah kehidupan kapitalis saat ini. Iya benar Bang. Di negara saat ini ada tekanan-tekanan untuk tekanan akademik kan gitu. Kita lah sekolah nilai harus sekian, kan gitu. Berbeda dengan pendidikan-pendidikan di luar sana atau pendidikan dalam Islam dulu. Ya, walaupun ya nilai itu menjadi sebuah acuan juga, tapi kan bukan hanya itu yang dikejar dalam sisi pendidikan kan gitu ya. Nah, apalagi bukan hanya dari sisi akademik tapi dari sisi ekonomi. Ya, kemudian yang ketiga dari sisi pergaulan. Nah, ini harus dipahami. Nah, ternyata kalau kabur dari sisi itu tadi karena ada sisi akademik yang mungkin tertekan, ekonomi tertekan, pergaulannya tertekan. Ya, ini berarti harus harus banyak memahami tentang Islam. Nah, karena Islam itu benar-benar menjadi sebuah solusi. Kan gitu. Dari sisi akademik Islam bisa tuh memahaminya, memberikan solusi. Bahwasanya ya sekolah saat ini juga sudah jauh sekali dari Islam. Ya, kalau dulu ya sekolah itu luar biasa kalau kita memahami. Kemudian ekonomi kita lihat siapalah sekarang yang tidak susah, di daerah mana yang tidak susah cari kerja, benar, Bang. Ya kan, susah cari kerja dan lain sebagainya. Kalau udah dapat kerja juga UMR-nya ya pas-pasan, bahkan ada yang di bawah gitu ya. Nah itu. Nah kemudian yang saya memahami bahwasanya di sini adalah ada faktanya ya, fakta saat ini selain tadi orang-orang anak muda sekarang kabur karena putus asa, itu juga mereka kabur untuk meraih sesuatu ya, karena mereka sadarnya sistemnya rusak, tapi mereka nggak sadar solusi dari sistem ini apa. Nah itu. Mereka sadar, ini sistemnya salah. Sama kayak demo kemarin. Sadar sistem ini salah, ya. Sadar mereka ada kesalahan dalam sistem ini. Tapi solusinya yang kurang tepat. Iya, benar. Jadi aku ada juga yang kurang, kalau mungkin Abang tahu terkait dengan ini kan. Jadi aku ada yang kurang paham terkait dengan kondisi negeri saat ini, terkait dengan sistem saat ini. Itu sengaja kan aku ada nengok video kan gitu kan, nengok video terkait dengan sistem sekularisme saat ini, kemudian juga terkait dengan oligarki. Nah, terkait dengan oligarki bahwasanya negara kita ini memang sudah disusun sekian rapi ya kan, seperti itu, tersusun rapi untuk memang tidak bisa maju gitu. Tidak bisa maju. Udah dinilai ya, udah dipeta-petain. Udah dipeta-petain gitu. Nah, menurut Abang gimana itu? Apakah memang kalau
informasi, mungkin pengetahuan abang ada terkait dengan itu. Nah, kalau saya lihat ya ini sudah wajar terjadi karena sistem kita memang sistem sekuler kapitalis gitu ya. Sistem ini memang mengadopsi bukan halal haram tapi mengadopsi untung rugi. Untung rugi. Ya karena bagi sistem ini mana yang menguntungkan itu yang dibolehkan, biasa seperti itu kan gitu. Mana yang dirugikan walaupun itu halal itu biasanya agak dikesampingkan. Nah, seperti itu. Contohnya ya banyak lah ya. Ini harus dipahami juga oleh rekan-rekan kita sesama pemuda gitu ya. Karena kalau Bang Nasron bilang apakah memang seperti itu? Ya memang tabiat dari sistem sekuler kapitalis itu kayak gitu. Ya negeri ini pasti akan dikuasai oleh orang-orang yang pemilik modal yang paling banyak dia bisa mengatur. Faktanya banyak sekali. Ya banyak beberapa pejabat yang masih menjadi buron dan tidak tertangkap hingga saat ini. Bahkan banyak pejabat yang sudah melakukan kesalahan atau banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan kesalahan karena dia punya uang, dia seolah-olah licin, tidak bisa ditangkap. Kan itu sudah terjadi. Nah, makanya ini Indonesia menjadi santapan yang luar biasa bagi mereka untuk meningkatkan pundi-pundi hartanya, meningkatkan pundi-pundi keuangannya itu semakin bersemangat mereka. Nah, ini kalau kita memahami bahwasanya oh iya ini sistemnya rusak, mereka harus ada solusi deh. Solusinya apa? Apakah solusi maaf ya kan membubarkan DPR kemarin adalah menjadi solusi kan gitu? Apakah dengan apa ya kemarin demo-demo merusak fasilitas apakah solusi kan tidak? Ya, itu harus dipahami juga dan ingat jangan sampai ditunggangin. Kan gitu ya. Jangan sampai ditunggangin suatu oknum ya kan. Bukan berarti kita pro DPR nih. kita pro Islam. Ya harusnya solusinya adalah Islam itu. Kembali ke solusi yang memang memberikan solusi kan gitu loh. Ya saat ini memang DPR saat ini di sistem demokrasi saat ini memang yang pembuat hukum adalah manusia. Yang kita pahami yang mutlak pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menjadi satu pertimbangan yang cukup cukup tidak seimbang. Ya udah jelas ya Allah yang maha adil. Ya udah kita pakai hukum Allah, simpelnya kayak gitu. Dan itu kalau kita pakai hukum buatan manusia udah pasti akan terjadi kebatilan seperti saat ini. Iya, benar. Udah jelas. Jadi kalau udah terjadi kebatilan saat ini ya untuk kawan-kawan semua di luar sana ya solusinya cuma satu, ya Islam. Kita pakai hukum Islam, kita terapkan hukum Islam. Jangan takut. Iya, benar. Ya, jangan takut. Kan banyak nih yang yang menjelek-jelekkan, nanti kalau pakai hukum Islam begini, ya ngapain takut? Kalau kamu nggak merasa salah, ya ngapain takut? Mencuri udah jelas dipotong tangannya, ya kan? Kan gitu. Dan nggak semua pencuri itu dipotong tangannya. Kalau misalkan dan kondisi ekonomi juga lagi sedang tidak baik-baik aja, ya kan? Seperti di masa Rasulullah dulu, ya kan? Pernah dimaafkan, di masa kekhalifahan dulu pernah dimaafkan, kan gitu ya. Nah itu harus dipahami. Apakah saat ini mungkin takut gitu ya. Saat ini mereka ingin mensahkan undang-undang perampasan aset. Bagi koruptor itu asetnya diambil semua. Dalam Islam jelas koruptor itu hukumannya mati. Itu udah mantap kali itu. Ya kan? Mana ada lagi yang mau berbuat itu solusinya. Nah, itu solusinya. Makanya kita harus memahami bahwasanya ya kita berangkat dari kabur aja dulu tadi ya, bahwasanya mereka resah terhadap sistem saat ini sehingga ada yang kabur tadi kan gitu ya. Benar. Ada yang kabur dengan tekanan-tekanan itu, ada juga yang masih di negeri ini dan melakukan demo-demo seperti kemarin. Kan gitu. Ya memang kalau dari sistem demokrasi saat ini dibolehkan. Kenapa? Karena itulah hak aspirasi rakyat. Ya, benar. Ya, boleh gitu. Tapi rakyat itu harus memahami, kita harus sama-sama memahami bahwasanya ya solusi saat ini tengah-tengah saat ini adalah Islam, nggak ada yang lain. Kalau Bang Nasr memandang gimana? Setuju nggak dengan hal itu? Kalau aku setuju aja sih Bang. Kalau terkait dengan solusinya itu adalah Islam, karena Islam juga sebuah agama yang sempurna yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat kan gitu, untuk menjadi rahmatan lil alamin gitu kan. Betul. Nah, bukan berarti Islam itu sependek pengetahuan kita Islam itu sempit.
dia hanya mengatur ibadah spiritual saja. Nggak gitu Nggak gitu juga kan gitu kan. Ternyata setelah kita pelajari Islam itu mengatur dari seluruh aspek. Yes. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi Sampai Islam tidur diatur lagi. kan gitu. Bahkan mau masuk kamar mandi sampai urusan negara pun Islam mengaturnya kan, Mengatur seperti itu. semua. Yes. Terkait dengan itu sangat lengkap. Semua diatur. Nah, kalau dalam memilih solusi yang benar ya pasti Islam dong kan. Bang? Iya. Nah, bukan ibaratnya mohon maaf membubarkan DPR kemudian mengganti orangnya, tapi tetap dalam lubang yang sama, dalam sistem yang sama. Tetap itu bukan solusi kan seperti itu. Betul. Karena dulu DPR pernah dibubarkan. Pernah Kan dibubarkan kita bisa juga. berkaca dari sejarah juga kan. Benar. Ini harus memahamilah, kita harus sama-sama belajar Islam kan, belajar. Iya, benar. Nah, kalau nggak belajar ya kayak kita dulu, kita juga tahu solusi dari apa. Ternyata ketika kita belajar kita tahu kan, Bang. Nah, makanya bagi teman-teman di sana yang mungkin butuh hal-hal seperti itu ya sama-sama kita belajar di sini, belajar bagaimana si Islam secara kafah itu. Iya, benar. Gitu. Banyak aturan-aturan Islam yang mungkin kita tidak tahu saat ini sehingga kita mau belajar, sehingga kita jadi tahu. Betul. Dan tidak semua solusinya tuh kabur ke luar negeri kan. Iya, kan gitu kan. Bisa jadi solusinya itu ada di negeri ini namun dengan cara yang berbeda. Betul. Seperti menyuarakan terkait dengan dakwah kan gitu kan. Mendakwakan sebuah aturan yang pantas diterapkan itu hanyalah aturan Allah kan seperti itu. Itu bisa menjadi solusi efektif loh Bang kalau seperti itu. Karena merubah sistem itu ya pasti kan keadaannya juga berubah Bang. Bener nggak kan gitu? Keadaannya juga berubah. Nah otomatis dari segala aspek juga bakalan berubah. Karena Islam kan mengatur dari seluruh aspek. Nah seperti itu sih Bang. Kalau menurut pandanganku kan terkait dengan cerita kita saat malam ini kabur. Kebanyakan orang kabur karena kondisi-kondisi negeri yang tidak aman. Yang tidak sejahtera menurut mereka. Tekanan-tekanan. Kayak mana tuh Bang? Ya udah pasti ya. Makanya tadi bagi kawan-kawan semua ya hashtag kabur aja dulu tuh boleh. Lagi-lagi kita ingatkan kembali, kabur itu bukan menjadi hal negatif terus. Ada kok kabur yang positif, tapi ingat kaburnya ini lebih dekat ke Allah akan lebih jauh. Iya benar-benar. Kalau ternyata kabur malah menjauhkan diri dari Allah, tidak sholat dia. Iya. Bahkan di luar sana dia malah kerja yang haram. Iya yang kan haram gitu benar. Ya. Atau bahkan di sana dia malah lebih jauh dari Allah. Nah, itu ya untuk apa kabur? Nah, itu harus menjadi sebuah sudut pandang bagi seorang remaja saat ini. Bukan hanya aku di sini kabur walaupun aku gak sholat tapi gajiku besar. Aku di sini kabur walaupun aku tidak melaksanakan syariat tapi aku di sini tenang. Ketenangan itu berarti ketenangan yang salah. Kan gitu ya. Nah, itu harus dipahami oleh kawan-kawan semua di sana gitu. Bener kali Bang. Terkait dengan masalah-masalah itu kadang tidak semua ya itu tadi. Dan gitu solusinya kabur. Bukan hanya selamat sendiri. Selamat kita sendiri. Selamat bareng-bareng. Selamat bareng-bareng memikirkan orang lain juga. Kan gitu. Tapi memang cara pandangnya kan setiap orang kan beda-beda dia Bang. Menurut pemahamannya. Namun ya kita kembali juga membahas hal ini. Itu artinya untuk lebih membuka wawasan ya Bang ya. Terkait dengan solusi-solusi yang seharusnya itu yang seperti apa kan gitu kan. Tidak selamanya mungkin karena kondisi tekanan ekonomi itu kabur ke luar negeri dengan pekerjaan yang tidak halal. Seperti yang Abang bilang tadi. Betul. Kalau misalnya di negeri ini ya walaupun gajinya pas-pasan, tapi kalau halal ketimbang di luar negeri sana gajinya banyak tapi haram, ya bagusan dipilih yang halal. Karena dalam Islam halal haram yang menjadi patokan, bukan malah untung ruginya, bukan malah besar kecilnya sebuah pendapatan. Nah ini mungkin dari kawan-kawan kita di luar sana harus dipahami nih, gitu loh. Kawan-kawanku banyak yang di kampung di sana. Banyak gitu juga ya kan Bang. Aduh, tolong sama-sama kita memahami, gitu lah. Mungkin ini menjadi semoga dengar di sana. Ya kabur, lagi-lagi kami sebutkan kabur itu tidak menjadi sesuatu yang negatif terus. Ya Rasulullah pernah kabur, tapi kabur dalam hal dakwah yang lebih kondusif pada saat itu. Nah benar. Itu ya kabur itu berarti dari suatu kondisi yang kurang baik ke kondisi yang
lebih baik karena di Madinah pada saat itu sudah siap untuk mendirikan sebuah negara gitu. Iya. Masyarakatnya kabur karena pandangan pemerintah kabur mungkin Bang. Memang udah kabur kan? Iya, udah Bukan kabur kabur kan, lagi, ya. udah tutup mata. Udah. Iya benar ya kan. Iya. Nah, jadi kita sudah memahami ya kondisi saat ini seperti apa. Iya, iya. Ya harusnya sudah tadi kami sebutkan ya solusinya apa. Iya benar Bang. Nah, aku ini kan isu kan baru-baru aja kan Bang. Iya, sebulan belakangan ini. Ya sebulan belakangan ini. Nah, yang memicunya itu kalau yang aku pahami kan, kalau dari segi aku tadi menjelaskan terkait dengan kabur itu kan dari tekanan ekonomi. Dan abang banyak bilang terkait dengan sosial kan gitu kan, permasalahan. Nah itu juga pemerintah juga nanggapinnya nggak bagus kan, gitu kan, terkait dengan statementnya tadi. Nah kalau dalam sistem Islam bagaimana sih itu Bang kalau menurut abang? Ya tentunya kalau dalam sistem Islam gitu ya cukup jauh berbeda dengan sistem sekuler kapitalis saat ini. Cukup jauh berbeda sekali. Kenapa? Karena dari pengelolaan sumber daya alam itu berbeda. Contoh dari sisi pengelolaan sumber daya alam saat ini masih dikelola oleh banyak orang-orang kapital, orang-orang besar ya. Banyak dikelola oleh orang-orang seperti itu. Nah kalau di Islam dari sisi pengelolaan sumber daya aja itu harus dari rakyat untuk rakyat. Ya nanti dikelola oleh negara dan diberikan oleh rakyat. Gitu, bukan jadi pemasukan negara yang bahkan hanya untuk membayar utang aja gitu ya. Freeport aja deh kalau kita dapat semua itu, aduh, harusnya kita itu kebagian dan pejabatnya tidak korup gitu. Iya benar-benar. Ya pasti itu. Dari pandangan Islam itu cukup jauh berbeda, sangat-sangat jauh berbeda. Apalagi kalau Islam itu diterapkan, insya Allah akan ada keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Allah kan udah bilang seperti itu dalam Al-Quran. Benar. Ya. Nah, makanya Islam tuh harus diterapkan, Islam tuh harus secara kafah loh ya. Jangan malah yang untuk meraih keuntungan bawa Islam gitu ya, mau pemilu bawa Islam dulu supaya ngambil suara kan gitu ya, nanti bahas haji dibawa Islam karena ada keuntungan dari dana haji. Iya benar. Ini lagi ada pembahasan tentang zakat yang mau diambil alih gara-gara ada keuntungan dalamnya, bahas gitu. Bahas zakat, ves, pajak. Iya, nah ini tidak sesuai. Gitu ya. Kalau mau Islam ya semua secara kafah, secara menyeluruh. Bahkan sudah ada sejarah kan Bang yang membuktikannya. Sejarahnya kan udah jelas ya, dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu udah menerapkan Islam, kemudian masuk ke kekhilafahan pada saat itu, ya kekhilafahan Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah. Ya, itu udah benar-benar menjadi sebuah aturan Islam yang diterapkan. Nah itu yang harus dipahami. Bahkan bukan hanya orang Islam yang merasakan di dalamnya kan Bang. Dia. Kan juga di situ kita hidup berdampingan kalau menurut dari sejarah yang kita baca kan gitu kan. Ada juga mungkin dari agama lain. Betul. Kemudian juga mereka dijaga mereka gitu ya. Bahkan hak-haknya juga diberikan. Gitu. Ini sekarang udah takut gitu ya. Jangan sampai Islam menguasai negeri inilah. Agamamu apa gitu. Kalau agama Islam bilang kayak gitu berarti akidahnya ada yang salah. Iya benar kayak gitu. Sedangkan kalau saya baca di Biarawati di masa kekhalifahan Umayyah pada saat itu mereka merasa senang. Kenapa? Karena keadilan itu jelas. Bukan saat ini tumpul ke atas tajam ke bawah. Itu yang terjadi pada saat ini. Nah itu ya kawan-kawan semua ya, hashtag kabur aja dulu ini menjadi isu yang sebenarnya harusnya kalau dari sisi pemerintah itu ya harusnya lebih ini kita lagi didorong nih oleh rakyat gitu kan. Harusnya tidak menganggap sepele persoalan ini jangan kan menganggap gitu. Sepele harusnya. Ini persoalan serius berarti kan betul. Contohnya seperti yang demo-demo kan Bang. Iya ini banyak kan harusnya permasalahan serius ya. Udahlah, terapkannya lah Islam dah. Gak usah bayar. Iya benar. Kawan-kawan juga harus memahami lah gitu. Oke, kalau mungkin waktu udah jam berapa nih Bang? Atau di ruangan Rasana masih ada yang mau disampaikan lagi? Kalau menurut aku sih Bang, ya aku melihat dari sisi dari sisi Islam juga kan terkait dengan
hashtag itu kabur aja dulu kan gitu kan. Memang kalau dalam sistem Islam itu atau dari sisi Islam ini kan bisa dibilang berhijrah ya kan gitu kan. Dalam hal apa dia berhijrah kan seperti itu. Contohnya mungkin dari segi ekonomi atau tekanan-tekanan sehingga dia kabur ke suatu negeri untuk mendapatkan hal yang lebih baik di sana kan seperti itu dibanding yang dia diami. Nah kalau kita melihat suri tauladan kita Rasulullah SAW, Rasulullah berhijrah itu kan sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerapkan hukum-hukum Allah yang ada di muka bumi ini kan gitu. Nah artinya nilai positif yang Rasulullah lakukan itu sangat luar biasa gitu kan. Pasti. Bahkan itu juga ada suri tauladan. Suri tauladan yang ada pada beliau. Dan ini juga berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seharusnya kita bisa melihat dari sisi itu, bukan dari sisi yang lain sebenarnya sih Bang. Nah artinya bukan dalam suatu tekanan yang ada pada dalam diri kita itu mengharuskan kita untuk kabur dari sebuah masalah. Justru kita menyelesaikan masalah itulah kan gitu seperti itu. Nah itu sebuah solusi dengan cara tolak ukurnya adalah Islam. Betul. Kembali kepada Islam. aturan Islam seperti itu. Kalau dari saya ya untuk mungkin di sesi terakhir ini, kalau memang mau kabur ya harus ditanyakan dulu mau kemana kaburnya, untuk apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kabur itu akan mendekatkan diri kepada Allah atau malah menjauhkan? Apakah kabur itu ingin meraih keberkahan Allah atau malah mendapatkan kayak tadi yang kita sebutkan nafkah yang secara haram? Nah, itu harus sebagai orang Islam patokannya harus itu. Nah, ingat ya kawan-kawan semua harus ingat bahwasanya kehidupan ini bukan milik kita sendiri, tapi ini amanah dari Allah. Ya ingat, ini amanah dari Allah. Ya, jangan kabur dari kewajiban. Kalau Allah udah mewajibkan suatu hal, ya udah jalani. Ya, jangan kabur dari suatu kewajiban. Nah, tapi kalau memang harus kabur, contohnya seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah, karena memang strateginya, gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, mantap. Nah, jadi kalau seperti itu ya. Jadi kan itu sebagai strategi bukan pelarian. Ingat, Rasulullah pernah juga kabur dalam tanda kutip hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Itu juga menjadi pembuka jalan kemenangan kita sehingga Islam itu bisa sampai saat ini dan Islam itu bisa diterapkan oleh di seluruh negeri pada saat itu. Iya benar. Gitu. Mungkin dari saya itu Bang Nasron. Mantap Bang. Jadi Abang kerja apa sekarang? Ya saya masih seperti yang kemarin, ya karyawan swasta di suatu perusahaan swasta pastinya. Ya. Berarti merasakan dampaknya sangat-sangat terasa sekali. Terasa saat ini. Apalagi di era saat ini ya, walaupun tiap tahun katanya gaji naik, tapi ternyata perekonomian itu juga apa-apa sekarang makin mahal. Makin mahal. Itu pasti, wah berarti ada kesalahan. Gitu. Jadi memang gitu dia Bang. Dia sengaja diberikan upah yang sewajarnya dengan kondisi bahan pokok sebenarnya dari bahan kebutuhan. Akhirnya kita terikat dengan hal itu. Betul. Akhirnya bekerja terus. Kebanyakan orang kan melalaikan terkait dengan perintah Allah itu karena suatu kebutuhan yang harus dia penuhi. Sehingga kalau dia nggak bekerja di perusahaan ini, nanti dia mau makan apa? Terlalu khawatir kan terkait dengan hal itu. Nah, jangan dikhawatirkan. Jangan dikhawatirkan. Artinya dia mengabaikan hal yang memang itu perintah dari Allah, kemudian mengajar dunia itu juga hal yang salah kan, Bang? Iya. Benar kan? Seharusnya dia diberengi sembari dia bekerja juga melaksanakan perintah Allah. Iya, betul. Ya kalau memang bekerja ya walaupun di perusahaan swasta gajinya besar atau kecil, tapi kalau melakukan itu karena mencari ridho Allah, itu yang harus dipahami dan harus dilakukan. Iya. Gitu. Niatkan aja bekerja ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah rezeki itu udah ada yang Allah udah mengatur. Ya tetap gigih dalam mencari rezeki. Gitu. Mungkin ada pertanyaan Bang? Nggak ada ya. Yang nonton ada. Yang nonton ada. Yang nonton ada. Alhamdulillah. Yang nonton ada. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita cukupkan. Oke Bang. Kita cukupkan. Bapak operator. Oke, kalau gitu terima kasih pada semua penonton setia dakwah Tamora ya
di hari ini, minggu ini kita bisa membahas tentang hashtag kabur aja dulu, khususnya di tren kalangan remaja. Ya, dan kami di sini bukan berarti menggurui, Iya, kami di benar, sini hanya membahas tentang apa yang kami pahami dan pandangannya adalah Islam. Iya, gitu. Gitu. Mungkin itu aja dari saya Raihan Kurnia pamit undur diri. Terima kasih dan rekan saya. Saya Bang Nasrun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.